بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih dalam pembahasan ilmu nahwu menggunakan penjelasan matan Ajurumiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang fi'il dan bagaimana perubahan i'rab dalam fi'il yang hanya 3. Fi'il ada 3 macam, madhi, al-af'al, seperti kita ketahui ada 3 macam, madhi, mudhari' dan amr. Kemudian yang kita bahas dalam fi'il itu hanya fi'il mudhari' yang terkena i'rab, yang ada perubahan akhir katanya, dan i'rabnya hanya 3, yaitu rafa', nasab, dan juga jazm. Rafa' itu kalau tidak kedahuluan nasib dan jazim. Nasab dibaca nasab kalau kedahuluan amil nasab yang 10, dan dibaca jazm kalau kedahuluan amil jazm, salah satu amil jazm yang 18. Dan kita sudah selesai dalam pembahasan fi'il. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan isim, yang pembahasannya ini cukup panjang. Sampai akhir kitab yang akan kita bahas adalah tentang isim, bagaimana i'rabnya. Babu marfu'atil asma'. Al-asma' jama', bentuk mufradnya adalah isim. Isim asma'. Dan sebagaimana yang kita pelajari dalam bab i'rab, bahwa isim itu bisa masuk 3 i'rab, yaitu rafa', nasab, nasb, dan jar atau khafat. Jadi rafa', nasab, dan jar saja, tidak bisa isim dijazmkan. Maka pembahasan yang pertama oleh mu'alif adalah bab marfu'atil asma', isim yang dibaca rafa'. Marfu'at jamak dari marfu', yaitu isim yang dibaca rafa'. Berkata al-mu'alif rahimahullah, al-marfu'atu sab'ah, ada 7 marfu'at asma', ada 7, yaitu al-fa'il, yang pertama adalah fa'il, al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, namanya panjang tapi biasa kita kenal dengan istilah naibul fa'il. Ini nanti satu persatu insyaallah akan dijelaskan dalam tiap bab sendiri-sendiri. Yang ketiga al-mubtada, yang keempat khobaruhu, khobarnya mubtada, yang kelima ismu inna, yang keenam ismu kana, yang keenam ism khobar inna, yang ketujuh adalah tabi'. Kita akan bahas satu persatu, jadi langsung ke dalam pembahasan yang pertama, karena pembahasannya nanti akan cukup panjang untuk menjelaskan lebih detail. Yang pertama al-fa'il. Apa itu fa'il? Babul fa'il. Al-fa'il huwa, penjelasannya ini juga penjelasan secara dasar, al-ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Fa'il adalah ism. Jadi fa'il hanya bentuknya ism, karena memang kita membahas tentang ism. Al-marfu' yang dibaca rafa'. Rafa' itu tandanya, singkatnya, ringkasnya adalah dhammah. Al-madhkur qablahu fi'luhu, yang disebutkan fi'il sebelumnya. Ada kata kerjanya sebelumnya. Jadi setiap kata kerja itu pasti ada pelaku. Pelakunya itu yang namanya fa'il. Misalnya kita menemukan kata kerja yadrib. Yadrib, memukul. Ini pasti ada yang memukul. Siapa? Misalnya Muhammad. Maka Muhammad di sini disebut sebagai fa'il. Karena apa? Karena dia adalah isim, kemudian dia dibaca rafa', kemudian ada fi'il sebelumnya. Jadi di sini Muhammadun itu menjadi fa'il, pelaku dari yang memukul. Yadribu Muhammadun, jadi Muhammad memukul. Wa huwa ala qismain, zahir wa mudmar. Fa'il ini dibagi menjadi 2 macam. Jadi al-fa'il itu memenuhi unsur dari
dia adalah isim, kemudian dia marfu, kemudian mazkur qablahu fi'luhu, ada fi'il sebelumnya. Fa'il sendiri dibagi menjadi dua macam, fa'il zahir dan fa'il mudmar. Zahir itu artinya adalah kelihatan, nampak. Mudmar tersembunyi, samar. Fa'il wa huwa ala qismain zahir wa mudmar. Fa zahir nahwu qaulika, zahir itu yang terlihat. Contohnya apa? Qama Zaidun. Qama ini fi'il apa? Fi'il madhi, tidak ada huruf mudhara'ahnya. Qama itu fi'il madhi. Fi'il madhi bagaimana i'rabnya? Fi'il madhi tidak di i'rab, akhirnya pasti fathah. Jadi kita tidak perlu bahas lebih lanjut apa i'rabnya karena pasti fathah. Zaid. Di sini qama Zaidun. Siapa yang berdiri? Yang berdiri adalah Zaid. Maka Zaid di sini disebut sebagai fa'il. Fa'il itu secara kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara mudahnya artinya adalah pelaku. Pelaku dalam kalam, dalam jumlah, dalam kalimat yang kita susun. Qama Zaidun. Zaid berdiri. Maka Zaid disebut sebagai fa'il. Bagaimana i'rabnya fa'il? Fa'il dibaca rofa. Maka di sini Zaidun diberi harakat dhammah. Yaqumu Zaidun. Yaqumu fi'il. Fi'il apa? Mudhari'. Karena di sini ada salah satu huruf mudhara'ah, yaitu ya, salah satu dari anaitu, al-hamzah, nun, ya dan ta, ada ya di situ. Zaidun. Di sini siapa yang berdiri? Zaid. Berarti Zaid adalah fa'ilnya. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya adalah rofa. Jadi di sini harakatnya dhammah. Yaqumu sendiri fi'il mudhari'. Dia i'rabnya apa? Lihat sebelumnya ada nasib atau jawazim atau tidak? Tidak ada. Berarti di sini dibaca rofa juga. Jadi ini contohnya dari isim fa'il zahir adalah qama Zaidun, kelihatan Zaidun. Yaqumu Zaidun, kelihatan Zaidun. Kita cukupkan sampai di sini untuk contohnya. Untuk contoh yang lain kita insyaallah akan ulang dalam kesempatan lain karena kita belum mempelajari alamatul i'rab. Jadi ini yang zahir, yang terlihat seperti ini. Kalau yang jenis yang kedua, yang mudmar, itu bagaimana? Jadi zahir itu kelihatan. Contohnya adalah qama Zaidun. Qama Zaidun. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah Zaid. Bagaimana i'rabnya fa'il? Fa'il dibaca rafa, Zaidun, ya. Jadi fa'ilnya adalah Zaidun, ini terlihat jelas. Kalau yang mudmar, bagaimana? Mudmar itu tidak terlihat, samar. Al-mudmar isna ashar. Mudmar itu adalah fa'il yang menggunakan dhamir. Dhamir itu kata ganti. Ada isna ashar, ada 12 jenis. Yaitu darabtu, di sini ada kata tu, ini adalah fa'ilnya. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya adalah daraba. Daraba, kemudian karena di sini ditambah dhamir, kata ganti, maka digabungkan menjadi darabtu. Jadi dhamirnya adalah ini, tu. Tu ini adalah dhamir untuk kata ganti orang pertama, maksudnya adalah kata ganti saya, ana, darabtu, ana, darabna. Di sini dhamirnya nahnu, darabta, anta, darabti, anti, darabtuma, antum, antuma, darabtum, antum, darabtunna, antunna, daraba, huwa, darabat, hiya, daraba, huma, darabuhum, dan darabna, hunna. Kita akan bahas lebih detail lagi tentang dhamir. Jadi dalam bahasa Arab yang namanya dhamir atau kata ganti itu ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Pertama itu maksudnya adalah yang berbicara. Jadi kata ganti orang pertama atau istilahnya kata ganti untuk mutakallim itu dibedakan menjadi dua.
kalau dia sendirian dan dia banyak. Mutakalim itu kata gantinya adalah ana untuk sendiri, dan nahnu untuk banyak. Jadi ini untuk mutakalim. Kemudian untuk mukhatab itu kata ganti orang kedua yang diajak berbicara. Mukhatab itu kalau sendiri anta, kemudian kalau berdua antuma, kalau banyak antum. Ada 3. Mukhatab itu kalau laki-laki, kalau perempuan mukhatabah. Dibedakan juga. Mukhatabah kalau 1 anti, kemudian kalau 2 antuma, kalau banyak antunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kita akan belajar tentang dhamir sekali, nanti akan digunakan dalam setiap babnya. Jadi untuk mutakalim ana dan nahnu, mukhatab anta, antuma, antum, mukhatabah anti, antuma, antuna. Kemudian untuk orang ketiga yaitu ghaib, orang yang tidak diajak bicara, yang dibicarakan. Kalau 1 huwa, kalau 2 huma, kalau 3 atau lebih banyak hum. Huwa, huma, dan hum. Kalau perempuan juga dibedakan. Perempuan berarti ghaibah. Hiya kalau 1, huma kalau 2, dan hunna kalau banyak. Hiya, huma, hunna. Jadi ada berapa? Ada 14 totalnya. Mutakalim itu 1 dan banyak, tidak dibedakan laki-laki dan perempuan. Untuk mukhatab itu ada mukhatab dan mukhatabah 6, ghaib dan ghaibah juga ada 6. Ana, nahnu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kalau kita terapkan dalam fa'il dhamirnya, fa'il mudmarnya, kita masukkan fi'il madhi di sini. Contohnya tadi adalah doroba, menjadi di sini dorobtu, nahnu dorobna, anta dorobta, antuma dorobtuma, antum dorobtum, anti dorobti, antuma dorobtuma, antunna dorobtunna, huwa doroba, huma doroba, panjang, hum dorobu, hiya dorobat, huma dorobata, hunna dorobna. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, ini tak, dorobna. Dorobtu, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Kita perhatikan bahwa di sini untuk antuma, mukhatab dan mukhatabah itu mirip, sama bentuknya, dorobtuma dengan dorobtuma, makanya diringkas. Jadi di sini ada 14 cara totalnya jenis dhamir. Ana, nahnu untuk mutakalim, anta, antuma, antum untuk kamu, anti, antuma, antum kamu perempuan, huwa, huma, hum untuk dia,
hiya, huma, hunna untuk dia dan juga mereka. Untuk semua fiil kita sesuaikan dengan contoh ini. Jadi misalnya jalasa menjadi jalastu, jalasna. Yang ini untuk anta adalah jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalasa ini bentuk normalnya, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Jadi semua fi'il madhi untuk dhamirnya, kata ganti pelakunya dibuat sama seperti ini. Jadi jalastu, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Ya. Ini adalah bentuk fa'il yang mudmar, yang menggunakan dhamir, kata ganti. Jadi ini untuk fa'il, nanti silahkan untuk bisa dilatih dengan bentuk fi'il yang berbeda. Untuk contoh-contoh fi'il yang lain dipasangkan dengan dhamirnya. Dan dhamir ini karena dia posisinya menjadi fa'il, maka dhamirnya pun menempati posisi rofa. Jadi pada hakikatnya dhamir ini dibaca rofa. Tapi kenapa tidak semuanya didomahkan? Itu nanti dalam pembahasan mabni akan kita bahas insyaallah. Yang kita lihat di sini untuk fa'il yang kelihatan i'rabnya adalah untuk yang zahir. Fa'il yang kelihatan. Ini kelihatan bahwa ketika dia menjadi fa'il dan fa'il dibaca rofa, maka dia didomahkan. Untuk menjelaskan lebih lanjut, maka kita ketika menghadapi fa'il seperti ini, penjelasannya atau i'rabnya adalah Zaidun, di sini posisinya menjadi fa'il. Fa'il dibaca rofa, fa'il marfu', tanda rofanya apa? Dhammah. Marfu' bid dhammah. Jadi kalau kita diminta untuk mengi'rab Zaid, dia posisinya jadi apa? Fa'il. I'rabnya apa? Marfu'. Rofa itu maksudnya apa? Dhammah. Fa'il marfu' bid dhammah. Zaidun. Qama Zaidun. Ini yang kita pelajari dalam bab fa'il. Jadi fa'il ada dua macam, zahir dan mudmar. Zahir itu yang terlihat, mudmar itu menggunakan dhamir, kata ganti. Dan untuk fa'il itu dibaca rofa. Fa'il itu adalah pelaku, dan pelaku pasti terletak setelah fi'il. Dalam bahasa Arab, fa'il itu harus ada fi'il sebelumnya. Kalau tidak ada fi'il sebelumnya, maka dia tidak disebut fa'il. Walaupun mungkin dalam konteksnya dia menjadi pelaku, tapi tidak disebut sebagai fa'il. Ini saja yang kita pelajari untuk marfu'atul asma yang pertama, yaitu pembahasan tentang fa'il. Dan fa'il yang terlihat i'rabnya adalah fa'il yang zahir, yang kelihatan. Untuk fa'il yang mudmar, kita membahas tentang dhamir yang ada 14 totalnya, dan bentuknya seperti yang kita contohkan. Nanti silakan untuk dipraktekkan dengan bentuk fiil-fiil yang lain. Kita akhiri terlebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ah.